Haleluya, haleluya, shalom, blessed people. Salam jumpa kembali dengan saya, Pastor Theodorus, di dalam channel Rumah Berkat, House of Blessing. Hari ini kita sedang ada di taman. Biasanya kita di dalam ruangan studio, tapi kali ini kita jalan-jalan di taman, biar lebih fresh. Kenapa di taman? Karena kali ini ada topik yang berkenaan dengan taman. Jadi kita akan membahasnya untuk memberkati saudara. Siap ya? Sebelum saudara melakukan aktivitas, jangan lupa berdoa dulu, dengarkan firman Tuhan, renungkan, dan lakukan. Kita sama-sama ya, dalam melakukan hal ini. Haleluya, puji Tuhan. Pada bagian yang pertama, bekerja itu menyenangkan, karena pekerjaan adalah anugerah Tuhan. Bagian yang kedua ini yang akan kita bahas, bekerja itu menyenangkan, karena pekerjaan itu, setiap pekerjaan ada hak, ada kewajiban. Itu dapat kita lihat di ayat pokok kita. Manusia ditempatkan Tuhan untuk mengusahakan, itu bicara kewajiban. Memelihara merupakan kewajiban. Kalau kemarin kita baru baca ayat 15, sekarang kita akan baca juga ayat 16. Firman Tuhan berkata begini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kalau tadi sudah ada kewajiban-kewajiban, yaitu kewajiban mengusahakan dan memelihara, maka ada kewajiban yang ketiga, yaitu mentaati aturan yang Tuhan buat di taman itu. Yang keempat, yang menjadi hak manusia adalah menikmati buah yang ada dalam taman itu. Semua boleh dimakan. Lalu kemudian yang terbaik adalah bagian yang kelima ini, yaitu yang menjadi hak terbaik manusia adalah persekutuan dengan Allah dan persekutuan dengan sesamanya di Taman Eden itu. Jadi bekerja menjadi menyenangkan karena 5 poin ini. Haleluya. Jadi kalau pada bagian yang pertama, keserupaan dengan Allah itu secara fungsional, maka pada bagian yang kedua ini, keserupaan dengan Allah berarti secara relasional. Ada hak dan tanggung jawab kepada Allah, ada hak dan tanggung jawab kepada sesama, dan ada hak dan tanggung jawab kepada bumi, di mana manusia berusaha dan wajib untuk memeliharanya. Manusia harus mengusahakan dan memelihara sebagai kewajibannya. Dia harus mengusahakan, artinya bukan sekedarnya, tetapi ia harus total bekerja. Karena Allah kalau bekerja tidak pernah setengah hati, nggak pernah dengan setengah kekuatan, ia selalu melakukannya dengan yang terbaik. Maka kita pun harus bekerja, mengusahakan segala sesuatunya, karena apa yang kita rasa kadang-kadang, ini mustahil. Tapi ketika pekerjaan itu dianugerahkan bagi kita, maka pasti Allah campur tangan, sehingga menjadi mungkin. Memelihara juga menjadi tanggung jawab kita. Artinya ketika kita bekerja, bukan sekedar yang penting jadi, tetapi kita harus memikirkan, apakah pekerjaan saya ini membawa hasil yang baik ataukah menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Jadi bukan hanya sekedar berusaha memberi yang terbaik, tetapi kita berusaha juga memberikan yang terbaik, sambil kita juga di dalamnya memikirkan dampaknya bagi orang lain. Misalkan kalau kita bekerja akhirnya hanya mencemari lingkungan, meskipun kita memberikan yang terbaik dengan menghasilkan sesuatu yang besar, tetapi akhirnya merugikan masyarakat sekitar, maka kita tidak bertanggung jawab. Itu artinya kita bekerja harus memikirkan juga kepentingan orang lain, dan akhirnya kita dapat mempermuliakan Tuhan dari apa yang kita kerjakan dengan yang terbaik tadi. Haleluya. Dalam bekerja itu ada aturan Tuhan di dalamnya. Manusia diberikan oleh Tuhan aturan yang boleh dan yang tidak boleh. Dalam konteks kita, Tuhan membuat aturan melalui para pimpinan di tempat kita bekerja.
Tuhan membuat peraturan ketika kita juga berwira swasta, kita berusaha sendiri, ada aturan-aturan yang Tuhan tetapkan melalui cara-cara dari aturan-aturan pemerintah yang ada, sehingga kita dapat bekerja dengan leluasa tanpa kita takut adanya dampak hukum bagi kita yang dapat menjerat kita ke dalam kesusahan di kemudian hari. Jadi Allah telah merancang segala sesuatunya agar ketika kita bekerja, kita dapat menikmatinya. Kita dapat melakukan segala sesuatunya tanpa beban bahwa ada rasa bersalah di dalamnya. Ketika kita melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan dalam firman-Nya dan menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan di tempat kerja kita ataupun usaha-usaha apapun yang kita lakukan, maka percayalah semua pekerjaan itu akhirnya menyenangkan. Karena kita tahu membedakan mana batasan yang harus kita tempuh, mana yang harus kita tolak untuk kita tidak melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang justru dapat membahayakan kita. Banyak orang ingin mendapatkan kekayaan, banyak orang ingin mendapatkan kesuksesan dengan menabrak aturan yang pertama, aturan firman Allah, lalu menabrak aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, ditetapkan oleh aturan-aturan perusahaan, sehingga yang terjadi adalah mereka kaya sejenak, mereka menikmati hartanya sejenak, tetapi kemudian mereka akhirnya bermasalah dengan hukum, dan pada akhirnya dengan hukum Tuhan tentunya berhadapan dengan Tuhan. Sebab itu bekerja menyenangkan, ada aturan yang sederhana. Kita dapat membedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang hak, mana yang bukan hak, mana yang Tuhan izinkan untuk menjadi bagian kita, mana yang Tuhan larang untuk kita ambil yang bukan bagian kita. Poin yang terakhir, bahwa bekerja itu menyenangkan, di mana kita mempunyai tugas dan tanggung jawab, ada hak dan kewajiban di dalamnya. Hak yang tertinggi, yang terbesar sesungguhnya bagi kita ialah persekutuan kita dengan Allah dan persekutuan kita dengan sesama. Persekutuan dengan Tuhan yang dari rumah kita bawa ke tempat kerja. Persekutuan yang terbiasa kita bangun dalam keluarga kita, kita bawa juga ke dalam tempat kerja kita. Maka di sana kita dapat menikmati suasana Taman Eden. Apapun profesimu, apapun jenis pekerjaanmu, di tempat duduk manapun atau di tempat engkau berdiri, dimanapun engkau, baik di kantor, baik engkau di lapangan, ketika engkau bekerja, dimanapun tempat itu, yakinilah di sana tempat Edenmu, di mana Tuhan hadir bagimu juga, dan di sanalah engkau dapat menikmati persekutuan, bahwa dalam kesulitan bahkan engkau bekerja, baik itu di belakang meja, baik itu engkau ada di belakang mesin, alat berat dan segala macam yang menjadi tugas tanggung jawabmu, atau ibu rumah tangga, atau pekerja rumahan yang bekerja secara pribadi, engkau dapat menikmati persekutuan dengan Tuhan di tempat di mana engkau sedang melakukan segala aktivitasmu, bahwa Tuhan Maha Hadir, Dia juga berarti hadir di tempat sekarang ini engkau sedang melakukan aktivitasmu. Dan nikmatilah persekutuan dengan sesamamu. Persekutuan dengan sesama tidak harus dengan keluarga di rumah itu. Saya bilang tadi bahwa dari rumah suasana itu kita bawa. Sebagaimana kita akrab dan saling mengasihi, mencintai di rumah, maka kita juga harus mencintai teman-teman, rekan kerja kita yang merupakan sesama kita. Bahkan atasan juga yang galak, atasan yang cerewet, atasan juga yang mukanya suka cemberut kepada kita, yang ketus-ketus gitu dah. Pokoknya semua mereka adalah sesama kita, di mana kita punya hubungan yang harus kita kerjakan penuh dengan tanggung jawab tadi, tapi di dalamnya kasih menjadi yang terpenting. Menjalin persekutuan dengan sesama, itulah bagian yang terbaik. Karena seringkali juga ada rekan-rekan kerja, mungkin ataupun mereka yang dapat dikatakan saingan, tetapi percayalah mereka adalah sesama yang Tuhan izinkan ada di sekitar kita, untuk membuat kita dapat menikmati hasil-hasil yang terbaik yang Allah rancang, karena Allah hadir di sana. Jadi tidak pernah ada yang kebetulan. Allah menempatkan siapapun itu, apakah orangnya kelihatan baik ataupun tidak baik, apakah mereka yang selalu membantumu atau yang coba menjegalmu, itu tidak masalah, karena siapapun, selama engkau tahu, percaya Allah hadir di sana, maka mereka juga adalah teman sekerja kita. Mereka juga adalah sesama, di mana kita dapat bersekutu dengan mereka dan menikmati hak-hak yang Tuhan jamin bagi kita. Itu sebabnya, yuk kita nikmati pekerjaan kita, siapapun kita, apapun pekerjaan kita, dimanapun kita bekerja. Mari bersama dengan Tuhan, pekerjaan itu menyenangkan
dan membawa berkat yang besar bagi kita. Haleluya. Jadi gimana, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan? Kita menikmati ya berkat Tuhan di dalam pekerjaan kita. Taman Eden kita adalah rumah kita dan tempat pekerjaan kita. Tetap semangat, berkarya, berikan yang terbaik, optimalisasikan kemampuanmu, maksimalkan segala sumber dayamu. Tuhan Yesus memberkatimu. Doa saya menyertai saudara. Dan jangan lupa, saudara, kalau ada yang mau didoakan, jangan sungkan-sungkan. Taruh di kolom komentar agar kami dan tim dapat mendoakan saudara. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.